Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Peri Ardiasa dengan NIM 21160111115 dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf. Bagian-bagian sistem saraf pada manusia. Secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Adapun fungsi dari bagian-bagian ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf tersebut. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu: pertama, fungsi sensorik. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, dan tekanan. Yang kedua, fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Yang ketiga, fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight or fight dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernafasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Baik, sekian pemaparan materi dari saya tentang sistem saraf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.